memberikan kepada masyarakat. Kami ini adalah dulurnya masyarakat, artinya polisi dulur kita. Halo Mas Bica, selamat dulu, jumpa lagi bersama kami Sersan Daeng, Sersan bersama Daeng. Kali ini kami bincang-bincang dengan AKBP Edi selaku Kabak Ops Polrestabes Kota Palembang, yang kami nanti akan bincang-bincang terkait dengan Kantipmas di Kota Palembang, kota kita tercinta. Mudah-mudahan mungkin ada pengalaman kita sambut saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku nih manggil kakak ya, soalnya wong ini jumlahan ini nih. Kak Edi, ini posisi kita ini kan di era new normal, ya. Di era new normal ini Adaptasi kebiasaan baru. Nah, adaptasi kebiasaan baru. Apa nih yang sudah diperhatikan, dilihat kondisi Kota Palembang sekarang, yang terutama di bidang Kantipmas, mungkin bisa diceritakan. Jadi di era adaptasi kebiasaan baru saat ini, Polrestabes Palembang tentunya mengimbangi dengan kehidupan masyarakat, di mana saat ini masyarakat memang ada sebagian masyarakat yang memang mengalami kesusahan akibat dampak pandemi COVID sendiri. Ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang pendapatannya berkurang, dan lain-lain. Tentu tugas polisi tidak hanya sekedar melakukan penangkapan penjahat dan lain-lainnya bahasanya, tapi kita polisi juga memberikan suatu kegiatan yang kepada masyarakat, lebih menyentuh kepada masyarakat dengan cara kita memberikan bantuan sosial kepada masyarakat, kerja sosial, membersihkan tempat-tempat yang mungkin fasilitas umum pada masyarakat, sehingga diharapkan tingkat ekonomi masyarakat juga berkembang, yang akibatnya nanti kan berpengaruh juga pada Kamtipmas khususnya di Kota Palembang. Ya, betul. Iya, Kak. Jadi selama ini kan kita jenguk juga tim hunter katanya dari Polres Kota Palembang itu sangat ditakuti oleh masyarakat, terutama bandit-bandit, Kak. Ya. Nah, ini mungkin sangat bagus juga ya untuk penegakan daripada Kantipmas di Kota Palembang. Karena mengingat begitu banyak juga kejahatan-kejahatan di Kota Palembang, dengan adanya tim hunter ini, ya, sungguh luar biasa ya, menekan daripada kejahatan. Mungkin bisa diceritakan bagaimana hebat daripada tim hunter itu sendiri. Jadi tim hunter ini memang dibentuk untuk menanggulangi kejahatan-kejahatan jalanan khususnya ya. Karena pola kerja hunter ini adalah memburu kejahatan. Mereka melakukan patroli menggunakan sepeda motor, yang mana sepeda motor ini kalau kita lihat gerakannya bisa menempuh semua tempat, lorong-lorong, maupun kecepatannya pun lebih bisa maksimal. Ya. Jadi itulah tugas hunter, memburu kejahatan, khususnya kejahatan jalanan. Mereka kami buat 3 lokasi rute, masing-masing mereka ada 10 orang. Di mana rute yang pertama di seberang Ulu, rute yang berikutnya di Ilir Barat, dan sebelah Ilir Timur. Jadi mereka 24 jam bekerja dengan 30 orang ini. 30 orang. Nah, kalau kita lihat tadi di awal bahwasanya kita ini di era peradaban baru, era kehidupan baru, ya kan? Sepertinya selaras dengan slogan daripada pihak kepolisian. Mengayomi, melayani, dan melindungi, ya. Nah, bagaimana nih, melayani, mengayomi, melindungi, implementasi sejak mana terhadap masyarakat yang sekarang berada di era new normal? Mungkin bisa dijelaskan. Ya, jadi tugas polisi itu memang komplit. Melayani, melindungi, mengayomi, dan terakhir adalah upaya kita adalah penegakan hukum. Penegakan hukum. Yang mana 2
melayani, melindungi, mengayomi ini tentu bisa sejalan. Tapi penegakan hukum tentu di sisi lainnya kita harus melakukan tindakan tegas, khususnya kepada kejahatan-kejahatan yang bersifat meresahkan masyarakat. Untuk melayani, melindungi, mengayomi masyarakat, tentu kita kedepankan adalah fungsi-fungsi yang sifatnya preventif. Seperti tugas kami dari rekan-rekan kami yang melaksanakan tugas kemasyarakatan, Babin Kamtibmas, pembinaan masyarakat, Satbimas, maupun fungsi-fungsi lain yang sifatnya menyentuh kepada masyarakat. Tugasnya juga memberikan himbauan kepada masyarakat agar tidak melakukan kejahatan, menyelesaikan persoalan-persoalan kecil yang ada di masyarakat yang mungkin nanti bisa tumbuh menjadi besar. Jadi peningkatan daripada elektabilitas daripada kejahatan di Kota Palembang, atau mungkin malah menurun atau mungkin berkurang seperti itu ya dengan kondisi yang COVID-19 ini. Jadi selama COVID-19 seperti kita ketahui di data kami, memang ada penurunan tingkat kejahatan selama COVID. Justru ada penurunan ya, bukan ada peningkatan, malah justru menurun ya. Penurunan itu bukan karena pelaku sendiri tidak mau melakukan, tapi lebih cenderung kepada masyarakat sendiri mungkin mengurangi aktivitas yang sifatnya tidak perlu. Dan itu adalah kesempatannya yang berkurang. Jadi mengurangi kesempatan untuk berniat untuk melakukan kejahatan. Jadi kita pun tetap berupaya supaya kehadiran polisi ada di tengah-tengah masyarakat sehingga juga mengurangi kesempatan pelaku kejahatan untuk melakukan kejahatan. Dengan pendekatan seperti yang disampaikan tadi, kami memberikan kepada masyarakat, kami ini adalah dulurnya masyarakat, artinya polisi dulur kita sama-sama. Nah, jadi untuk jumlah penduduk Kota Palembang sendiri sangat cukup tinggi ya, dibandingkan dengan jumlah polisi yang ada di Kota Palembang. Kita sendiri jumlahnya sekitar 1980-an, 1983. Jadi apabila dibandingkan dengan jumlah total penduduk di Kota Palembang, mungkin perbandingan 500 banding 1. 501 banding 1 polisi ya? Iya, yang mana idealnya memang 50 atau 100 ya? Iya, paling tinggi ya 1 banding 200. 1 banding 200 itu paling tinggi ya? Iya. Yo, jadi paling tidak kita menjadi dulur daripada polisi, ya, betul. Menjaga keamanan kita di daerah kita masing-masing, ya, kan seperti itu ya, betul. Jago nian, kalau belum tentu ada polisi di situ, tapi jangan pernah sekali-sekali memberi kesempatan kepada dalam bentuk kejahatan apapun ya. Betul. Nah, kalau kita berbicara masalah kejahatan jalanan, itu banyak sekali yang terkadang katanya ada anak itu sering balapan liar seperti itu. Nah ini bagaimana mungkin bisa dijelaskan ini untuk menghimbau kepada anak-anak kita biar jangan terjadi hal yang demikian. Ya, jadi balapan liar ini memang satu sisi memang meresahkan masyarakat. Satu sisi kita harus menilai ini adalah suatu potensi yang ada di masyarakat, khususnya anak-anak muda yang punya potensi, punya bakat untuk menyalurkan hobi khususnya di balap. Namun apabila tidak dikelola dengan baik seperti melakukan balap liar, ini tentu menjadi keresahan bagi masyarakat karena berpotensi kepada merugikan orang lain, pengguna jalan lain, maupun masyarakat di sekitar yang karena suara kendaraan berisik dan lain-lain. Kita melakukan upaya-upaya preemptif maupun preventif terhadap balap liar. Preemptif dengan menghimbau kepada kelompok-kelompok anak-anak yang suka balap supaya mereka melakukan hobinya tentu di tempat-tempat yang tidak mengganggu ketertiban masyarakat. Mengenai kegiatan masyarakat pada era
adaptasi kebiasaan baru saat ini. Jadi diharapkan kita mengurangilah kegiatan seperti itu, khususnya pengumpulan masyarakat. Kalaupun itu memang harus dilakukan, tentu harus mematuhi protokol kesehatan. Kami sudah bekerja dengan mengajak stakeholder kami, baik dari Kodim melalui Babinsa maupun dari kelurahan maupun kecamatan yang lebih dekat kepada masyarakat, untuk menghimbau kepada masyarakat kalau memang harus melakukan hajatan dengan pesta-pesta, tentu harus sesuai dengan protokol kesehatan dan dikurangilah jumlah undangannya. Tentu mungkin tamu-tamu atau orang-orang dekat saja yang diundang, sehingga kerumunan tidak terjadi di acara tersebut. Iya. Gitu. Nah itulah ya, Mancik Becak sanok dulu ya, jangan yang kita ini lagi masih tidak normal ya. Yeah. New normal bukan dalam arti kata kita sudah normal. Jadi kalau kita nak hajatan, ya kalau baca undang yang dekat-dekat, bersama rame-rame, bersama uti-uti dulu, kayak gitu dulu uti-uti. Kalau seandainya sudah, corona sudah hilang, corona sudah tidak gatik lagi, nah baru kita melakukan uti-uti. Nah mungkin ini kayak di harapan kayak di terakhir ke depan kepada warga kita, Mancik Becak sangat dulu ditanya di Kota Palembang dan sekitarnya, termasuk Sumatera Selatan, mungkin juga Indonesia, mungkin bisa disampaikan apa yang seharusnya terjadi, apa yang seharusnya dilakukan ketika di era new normal sekarang ini. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Jadi kami menghimbau kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kota Palembang, di era adaptasi kebiasaan baru saat ini, untuk tingkat kejahatan tetap kami akan berkomitmen untuk memerangi kejahatan. Masyarakat tidak perlu resah dengan adanya kejahatan. Kami sudah melakukan langkah-langkah antisipasi, melakukan kegiatan yang sifatnya himbauan, penjagaan, patroli maupun penegakan hukum terhadap pelaku-pelaku kejahatan. Untuk masyarakat yang akan melakukan atau melaksanakan kegiatan yang sifatnya pengumpulan massa, kami harapkan agar mematuhi protokol kesehatan dengan tentunya berkoordinasi dengan pihak-pihak kelurahan maupun kecamatan, ada Babin Kamtibmas maupun Babinsa di sana, sehingga kerumunan masyarakat bisa diminimalisir. Mungkin itu penyampaian dari saya. Oke, terima kasih. Itu tadi Mancik Becak sangat dulu ya, apa yang disampaikan Kabak Ops Polrestabes Kota Palembang menjadi inspirasi kita semua, dan kita tetap berada di era new normal ini dengan mematuhi protokol kesehatan. Kita bincang-bincang lain dengan narasumber lainnya. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.